Halo semuanya. Wah, halo guys. Oke, general reading ya. General reading, ya kan? Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada ya terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang yang sudah ditakdirkan atau yang sudah digariskan ya, akan terjadi di hidupmu, atau ya ada yang akan jadi milikmu ya. Nah, kayak gitu. Oke, mari kita mulai ya. Tara. Wah. Jadi, aku ngeliat ya. Sebenarnya kamu itu ditakdirkan ya menjadi orang yang mungkin beda daripada yang lain ya. Entah kamu sadari atau tidak, kamu itu berbeda dari orang-orang biasanya ya. Kamu sangat berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Ya, contohnya kamu ada perjalanan spiritual, kamu ada koneksi spiritual ya. Dan tidak semua orang menjalani itu. Tidak semua orang punya proses hidup seperti itu. Terus aku ngeliat ya, sebenarnya ini tuh semua ujian yang terjadi di hidup kamu ya, memang perlahan tapi pasti menempa jiwamu menjadi jiwa yang luar biasa ya. Jadi ya tidak perlu terheran-heran. Kalau ujian hidup luar biasa, berarti jiwamu luar biasa ya. Kayak gitu. Terus aku ngeliat ini sebenarnya kalau ada orang dealing dengan kamu, ada orang terkoneksi dengan kamu, sebenarnya dia terbantu energinya dengan energinya kamu. Maksudnya gimana, Say? Gini loh, guys. Maksudnya ya kehadiran kamu ya, itu sangat berharga di kehidupan seseorang. Mungkin dengan adanya energi kamu seperti memberikan hal positif gitu ya ke dia. Jadi kamu membantu energi dia. Mungkin ya entah kamu sadari atau enggak, kamu itu bisa memberikan energi healing, kamu bisa memberikan energi ketenangan, kedamaian, kamu bisa berikan cinta, kasih sayang. Ya, kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak ya kita ini manusia-manusia yang bermanfaat ya. Manusia-manusia yang punya misi jiwa gitu ya di alam semesta ini. Oke, Say. Cara, wah, mari kita lihat. Aku udah tarik energi tentang topik ini ya. Oke, dikatakan hidupmu tidak akan langsung dikasih musibah. Kamu akan lebih dulu
merasakan intuisi untuk membaca tanda-tanda bahaya sebelum semuanya terjadi. Ya, ngerti nggak? Jadi dikatakan ya, hidup kamu itu nggak langsung dikasih musibah ya, nggak langsung dikasih musibah. Nah, jadi belibet ya. Jadi kita tuh kalau hidupnya ya udah spiritual banget, itu tidak akan langsung dikasih musibah gitu. Jadi ya kamu akan lebih dulu merasakan intuisi ya. Kamu dikasih intuisi dulu nih. Kamu dikasih intuisi supaya membaca tanda-tanda kalau ada bahaya yang mau terjadi gitu kan. Jadi kamu bisa waspada, kamu bisa siap-siap gitu ya untuk hal-hal yang mau terjadi. Nah, seperti itu. Jadi paham kan? Ya, sebenarnya kamu itu orang baik ya. Kamu bahkan mungkin salah satu dari orang-orang pilihan gitu. Kamu sangat diberkahi, terutama diberkahi intuisi. Kamu diberkahi kata hati, firasat yang kuat ya. Ya supaya dari intuisi itu kamu bisa baca gitu ya firasat-firasat yang mau terjadi. Jadi nggak langsung ya, nggak langsung ngerasa musibah gitu ya. Oke. Kamu bisa mencintai orang yang bertolak belakang karena kamu diajarkan untuk mencintai perbedaan. Sesungguhnya cinta tidak memandang siapapun ya. Jadi sebenarnya ya kamu bisa gitu ya mencintai orang yang mungkin beda banget gitu dengan kamu, entah karakter dia beda gitu ya. Kamu orangnya sangat berperasaan, dia sangat berlogika gitu misalnya, atau kamu kayak baik banget tapi ternyata ya dia toxic gitu ya, ada yang negatif banget lah dari dia padahal kamu itu positif ya. Nah itu bisa terjadi kita mencintai orang yang bertolak belakang gitu ya karena kita diajarin tuh mencintai tidak memandang siapapun ya, kayak gitu guys. Oke. Terus circle pertemanan atau lingkaran pertemananmu akan dipersempit supaya hanya orang-orang positif yang berteman dengan kamu. Dan memang orang-orang baik itu sangat sedikit, ya kan? Iya ya, gitu sih. Jadi ini ditakdirkan loh, digariskan sih buat kamu. Tentang circle pertemanan. Lingkaran pertemanan kamu itu ya, itu akan dipersempit, akan diperkecil ya. Akan disedikitkan gitu teman-temanmu. Ya supaya orang-orang positif aja yang deket sama kamu. Jadi yang negatif itu hempaskan gitu. Jadi ada ya mempersempit lingkaran pertemanan supaya ya orang-orang positif aja yang bertahan, orang-orang yang berkualitas saja yang bertahan ya, yang berteman sama kamu. Karena memang orang baik, orang berkualitas itu dikit ya. Gitu, say. Oke. Terus dalam waktu dekat ini memang sudah saatnya kamu membatasi diri supaya orang yang pernah menyakiti itu introspeksi diri ya. Paham nggak? Jadi dalam waktu dekat ya kalau mau batasi diri ya silakan, karena memang udah saatnya kamu membatasi diri ya. Masa kamu terus tersakiti, masa terus-terusan kamu yang berkorban, kamu terus yang baik gitu kan? Atau apa ya? Ya kalau kamu rasa ada yang nggak seimbang, ya kalau kita disakiti terus gitu kan, ya udah saatnya sih batasi diri, ya.
supaya orang yang menyakiti itu ngoreksi diri, ya. Gitu. Oke? Kesulitan-kesulitan di hidupmu ini tidak seberapa dibanding kemudahan-kemudahan yang akan kamu dapatkan di masa depan. Jadi, jangan putus asa, ya. Jangan menyerah gitu, Kak. Ya, say. Gitu, guys. Jadi kesulitan-kesulitan di hidup kita ya, meskipun kita rasa pahit banget sih hidup aku. Ya, kesulitan-kesulitan itu ya sebenarnya itu nggak seberapa kok dibanding dengan kemudahan-kemudahan yang akan kamu dapat nanti di masa depan, ya. Sebenarnya kemudahan-kemudahan itu udah mulai terasa, ya. Contohnya gini nih, kamu udah tertuntun lihat tarot, ya. Ini kan kemudahan. Ya kalau kepo dikit, ya bisa bisa nyari nih jawabannya di tarot gitu kan. Kalau butuh pencerahan, kalau penasaran, ya kamu bisa nyari jawaban di tarot, ya. Berarti ini aja udah kerasa kan, kemudahan itu kamu dapatkan. Ya berarti ada lagi nanti kemudahan-kemudahan selanjutnya, ya. Oke. Terus kamu tertuntun ke tarot untuk mengasah intuisimu, supaya kamu mengantisipasi semua hal yang mungkin terjadi, ya. Jadi kamu udah takdirnya memang ya tertuntun ke tarot ini, ya. Kamu udah tertuntun ke tarot, itu memang takdir ya untuk mengasah atau mempertajam intuisimu, supaya kamu bisa antisipasi, ya. Ya mana tahu ada hal-hal yang mungkin terjadi, jadi bisa waspada gitu ya, bisa tahu aja petunjuknya sebelum terjadi. Oke? Terus jika kamu mirroring dengan seseorang, itu karena kalian membawa karma yang sama dari masa lalu, ya. Namanya mirror ya, kembar. Jadi kalau kamu rada-rada ngerasa mirror ya, kok kayak cerminan aku banget ya, gitu. Kok aku ngerasa koneksi cerminan sama dia, ya. Ya kalau kamu rasa mirroring sama dia itu ya karena kalian bawa karma yang sama atau karma yang mirip gitu ya dari masa lalu. Misalnya karma leluhur kalian mirip gitu ya. Karma keluarga mungkin hampir sama. Terus isu kalian hampir sama. Misalnya ya kamu punya inner child, dia punya inner child gitu. Atau apa ya? Karma leluhur, karma keluarga, inner child ya. Kehidupan masa lalu kalian itu mirip gitu. Oke. Akhir dari koneksi spiritualmu dengan seseorang adalah pertemuan dan penyatuan. Bisa untuk persaudaraan atau mewujudkan pernikahan. Ya. Yuk, bisa yuk. Ya itu beberapa ya aku rasanya. Jadi ada ya beberapa di antara kita akhir dari koneksi spiritual itu ya dengan seseorang itu akhirnya adalah pertemuan dan penyatuan, ya. Tapi ingat bahwa penyatuan ini relatif ya. Penyatuan ini bisa untuk persaudaraan. Maksudnya ya kita akhirnya bersaudara gitu ya. Ini koneksi spiritual ya ujungnya kalau sulit, kalau rumit ya kita bersaudara ya, seperti saudara kembar, kembaran jiwa ya. Tapi ada juga yang kalau memang bisa berjuang bersama, ya udah terwujud pernikahan ya. Gitu. Oke, minum ya yang aus. Yang kalau mau ya. Oke. Kita lihat lagi. Oke, nah ini dia. Aku sih ngerasa ini bisa juga ya, ada tentang keseimbangan. Jadi kamu itu ya digariskan kok, ditakdirkan kok
punya hidup yang ujung-ujungnya memang harus ada keseimbangan. Ya, misalnya ya jangan kamu terus yang ngelakuin ini, ngelakuin itu. Ya, dia juga harus berusaha, dia juga harus berjuang gitu ya. Jadi siapapun ya yang berat sebelah, yang tidak seimbang, yang pernah egois, yang pernah manfaatkan kamu, yang pernah nyakitin kamu ya, itu semua ada karmanya, ada tabur tuainya. Jadi kalau kamu nabur baik, ya udah, kamu nanti ujung-ujungnya dapet yang baik gitu ya. Entah dari manapun, dari siapapun ya, kamu nanti dapat hal-hal yang baik jika kamu menanam yang baik ya. Terus ini ya, aku ngelihat pada akhirnya ya, kamu itu memang ditakdirkan sebagai cahaya. Jadi cahaya itu ya bila tiba waktunya akan bersinar, dan dalam waktu dekat ini ya kamu akan bersinar gitu. Kamu punya aura bersinar gitu. Kamu bisa menarik energi banyak orang. Atau apa ya? Kamu bisa membuat orang-orang tertarik sama kamu ya. Bahkan kamu diam aja, cuma duduk manis ya, itu udah kayak bikin orang tertarik gitu ya, karena auramu memang menarik. Apalagi kalau kamu berbuat baik gitu kan, ya makin banyak yang tertarik kayak gitu. Oke, dan memang takdirmu itu sebagai orang yang punya sensitivitas yang tinggi ya, makanya intuisimu tajam juga gitu. Ini kan sebenarnya banyak hal-hal ya yang bisa kamu rasakan tanpa harus dilihat oleh mata, tanpa harus didengar oleh telinga ya. Ya kamu bisa rasakan banyak hal melalui hati, melalui intuisi, melalui batinmu, kata hatimu gitu. Jadi tuh kayak memang udah ditakdirkan kamu punya kelebihan seperti itu. Makanya kamu bisa ya mendeteksi mana orang yang baik, mana yang buruk gitu. Oke? Nah, langsung ya. Ini dikatakan ujian hidupmu bertubi-tubi karena kekuatanmu akan ditambahkan dan imanmu akan dikuatkan ya. Jadi ujian hidup ada yang bertubi-tubi kan. Ya itu karena untuk menguatkan dirimu ya. Jadi kekuatanmu itu akan bertambah. Kamu akan semakin kuat dan imanmu juga semakin kuat ya. Terus yang terkoneksi spiritual dengan kamu punya leluhur yang berhubungan dengan leluhurmu. Ngerti ya? Jadi kalau ada yang terkoneksi spiritual dengan kamu, itu sebenarnya ya leluhurnya dia itu punya hubungan sama leluhur kamu ya. Kayak gitu. Oke? Makanya ada koneksi gitulah. Terus semesta akan mendukung setiap jalan positifmu. Tuhan akan meridoi perjalanan hidupmu, perjalanan spiritualmu ya. Jadi semesta ya sebenarnya udah percaya dengan apa ya, spiritualitasmu gitu. Semesta udah yakin sih kamu bisa melakukan hal-hal yang terbaik gitu ya. Jadi semesta itu mendukung setiap jalan positifmu ya lanjut aja gitu. Tuhan juga meridoi ya perjalanan spiritualmu. Selagi itu baik, positif ya nggak apa-apa ya. Terus rezekimu tidak akan putus jika kamu konsisten untuk berbuat baik ke banyak orang ya. Jadi rezeki nggak habis-habis sih
kalau konsisten di jalan yang benar, di jalan yang penuh kebaikan, ya. Terus kamu ditakdirkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Wah, jadi kamu tuh udah digariskan sih, kamu harus tegakkan nih kebenaran. Kalau orangnya benar-benar, kalau salah ya salah, ya. Kalau baik ya baik, yang toksik ya toksik, ya. Kamu harus berani tunjukkan kebenaran. Dan tunjukkan juga keadilan, ya. Supaya orang jangan seenaknya aja, supaya orang jangan egois terus, ya. Jadi kamu harus tunjukkan bahwa memberi dan menerima itu adalah keseimbangan. Dan keseimbangan itu ya dibutuhkan ya oleh setiap insan manusia gitu. Terus akhir dari perjalanan panjang ini adalah hidupmu akan berkelimpahan. Wah, amin ya. Jadi kalian, kita lah ya kan. Kita yang punya perjalanan panjang kayak lika-liku spiritualitas ini ya. Wow, panjang banget lah. Itu ujungnya ya kamu, hidupmu ya akan ada kelimpahan. Ya semoga nanti rezekimu bagus atau nanti banyak orang memberikan cinta, memberikan kasih sayang juga untuk kamu. Ya kamu nanti kelimpahan uang mungkin atau kelimpahan kasih sayang. Ya ada aja kebaikan dan kebahagiaan untukmu di masa depan. Ya. Oke. Nah, ini huruf berkaitan. Ini huruf L. U, A, D, E, O, B, C, ada X, ada sudah lama kenal ya. Ada M, R, I, K, N, H, P, S, G. Angka berkaitan. Angka 2, 28, 26, 11 ya. Mirror itu. Twin flame ada ya. Angka 4, 19, 17, 10, 31, 13, 23, ada 18, 20, ada 8, ada 3, 27, 24, 15, 25, dan 7. Bulan Mei, Juni, September, April, November, Oktober, Desember, Februari. Oke, Scorpio, Sagittarius, Leo, Taurus, Cancer, Aquarius, ada Pisces, dan ada Capricorn. Pekalongan, Cilacap, Jogja, Depok, China, Palembang, Cilegon, Pandeglang, Solo, Eropa, Medan, Wonosobo, Malang, Amerika, Indramayu, Boyolali, Magelang, Blitar, Gresik, Jayapura, Afrika, Lombok, Korea, Sulawesi, Purbalingga, Pontianak, Banjarmasin, Purwokerto, Pasuruan, dan Jakarta. Sampai di sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.